sosialisasi ujian sekolah. Yang pertama, pembukaan dan doa. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala SDN Duren Sawit 05. Yang ketiga, sosialisasi ujian sekolah secara tertulis. Yang keempat, sosialisasi ujian praktik. Yang kelima, sosialisasi tata tertib ujian sekolah. Yang keenam, tanya jawab dan kesimpulan. Yang ketujuh, penutupan dan doa. Marilah kita buka acara sosialisasi ujian sekolah secara virtual ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Evan. Ibu Desi. Ya, terima kasih Bu Mahes. Pak Dani bisa di-share lagu Indonesia Raya satu stansa. Mohon sikap sempurna mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan. Buruan nih. Musik yang biasa digunakan dalam sejarah. Mohon maaf, masalah sinyal jaringan. Terima kasih sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya menurut posisi masing-masing. Kita lanjutkan lagi, Bu Mahes, silahkan. Terima kasih Bu Desi. Acara selanjutnya sambutan Kepala SDN Duren Sawit 05 kepada Ibu Angelina Simarmata, SPD MM. Kami persilahkan. Ya, terima kasih pada Ibu Mahes yang memberikan waktu kepada saya. Ya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Coba dimatiin. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bapak Ibu. Ya, selamat pagi. Pagi, Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Iya, selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati
Ibu Epi selaku Ketua Komite SDN Durensawit 05. Yang saya hormati orang tua murid kelas 6A, kelas 6B, kelas 6C, kelas 6D yang hadir pada hari ini dalam rapat virtual Google Meeting ujian sekolah. Yang saya hormati guru kelas 6A, Ibu Desi Erpan, MPD. Yang saya hormati Ibu guru kelas 6B, Ibu Alfi Kolbi, SPD. Yang saya hormati Ibu guru kelas 6C, Ibu Dian Handayani, MPD. Yang saya hormati Ibu guru kelas 6D, Ibu Dian Novep, SPD, beserta semua guru dan operator SDN Durensawit 05. Yang saya cintai dan Ibu banggakan, semua murid-murid kelas 6A, 6B, 6C, 6D, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, kita dapat melaksanakan rapat virtual melalui Google Meeting. Yang saya hormati orang tua murid hari ini, ya, karena masih di masa pandemi COVID-19, maka ujian sekolah belum diperbolehkan secara tatap muka, melainkan masih dilaksanakan secara daring. Persiapkan segala sesuatunya dengan baik, semoga tidak mengurangi semangat orang tua, semangat murid-murid, semangat guru untuk mendampingi putra-putrinya untuk tetap belajar dengan penuh semangat dan giat. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya dalam rapat hari ini. Bapak, Ibu guru, serta orang tua murid yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Pertama, keadaan kelas 6. Kedua, dari ujian sekolah, nanti Ibu Desi yang menjelaskan. Ketiga, sosialisasi ujian praktek, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Dian Handayani, MPD. Yang keempat, sosialisasi tata tertib ujian sekolah yang dijelaskan oleh Bu Alfi, SPD. Berikutnya, tanya jawab. Berikutnya, kesimpulan dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati beserta Dewan Guru, saya akan menjelaskan poin yang pertama, keadaan kelas 6. Jumlah ada 4 kelas. Jumlah siswa 121 orang. Jumlah ABK ada 11 orang. Jadi seluruhnya 121. Yang kedua, ujian sekolah mulai tahun 2020 dan tahun 2021, kelas 6 melaksanakan ujian sekolah sesuai peraturan dari pemerintah. Ujian sekolah adalah otonomi sekolah atau wewenang sekolah. Wewenang SDN Durensawit 05 sesuai dengan Juknis
dari pemerintah. Yang berikutnya, untuk kriteria kelas 6. 1. Menyelesaikan program pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan rapot tiap semester. Yang kedua, memperoleh nilai sikap atau perilaku minimal baik. Yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan di sekolah. Artinya, ujian harian, ujian pertengahan semester, atau portofolio yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, atau penugasan, dan ujian praktek, ujian sekolah, dan penilaian akhir semester. Ada 3 kriteria untuk kelulusan. Baik di masa ini, anak-anak kita mungkin ada yang banyak ketinggalan, banyak kesulitan dalam mengikuti PDR. Saya selalu mengingatkan kepada siswa melalui guru harus banyak bersabar, banyak berdoa, banyak bekerja ikhlas karena masa pandemi ini. Jadi dimohon kepada orang tua murid SDN Duren Sawit 05 yang berjumlah 121 orang, jangan takut, jangan was-was, jangan galau. Walaupun tahun ini ada ujian sekolah secara tertulis, Bapak, Ibu guru, maupun Ibu kepala sekolah akan membantu semampu mungkin untuk kelulusan siswa kelas 6. Jadi dimohon kepada orang tua murid, karena ujian sekolah pelaksanaannya virtual, orang tua murid mulai sekarang mempersiapkan sarana dan prasarananya. Hal yang pertama, harus menyiapkan HP. Kalau ada laptop. Yang kedua, pulsa atau tak. Tapi pemerintah menyiapkan dari mulai Maret ini, Maret, April, Mei, pemerintah akan memberikan pulsa gratis untuk digunakan pembelajaran. Yang berikutnya, jaga kesehatan. Diatur pola makan, diatur pola tidur, diatur pola istirahat juga. Untuk itu, kepada orang tua murid kami semuanya yang hadir pada hari ini dalam rapat, mari sama-sama mendidik, membimbing, mengarahkan putra-putri kita agar dia mendapat nilai yang sukses, nilai yang amat baik. Yang penting, Bapak dan Ibu semuanya yang hadir pada hari ini harus tenang, supaya imun tubuhnya kuat. Itu yang pertama. Ya Bapak Ibu. Lalu mengenai untuk pendaftaran ke SMP negeri. Untuk pendaftaran ke SMP negeri, saya hanya menjelaskan sedikit, nanti Bu Desi yang menjelaskan lebih banyak.
diambil dari nilai Sidanira. Sidanira ini artinya diambil dari nilai semester, dari mulai semester kelas 4, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Ada 5 semester. Inilah yang menentukan putra-putri ibu diterima di SMP negeri. Perlu sampaikan, tahun yang lalu murid kita SD Duren Sawit 89 orang. Diterima hampir 90 siswa diterima di negeri. Ya, jadi untuk itu kepada orang tua murid, kita sama-sama untuk mengarahkan, membimbing, mengawasi, ya, mengawasi putra-putrinya agar bisa dia dapat kondusif mengikuti ujian sekolah yang dilaksanakan pada tanggal 26 April sampai tanggal 26 April sampai tanggal 6 Mei. Jadi perlu saya ingatkan kembali, ujian sekolah adalah wewenang sekolah, wewenang SDN Duren Sawit 05. Untuk itu, hari ini kami akan melaksanakan, menjelaskan sosialisasi bagaimana sekolah di SDN Duren Sawit 05. Saya selaku kepala sekolah SDN Duren Sawit 05 memohon bantuannya, ya, partisipasinya, bagaimana pelaksanaan ujian sekolah di SD Duren Sawit 05 berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, diterima siswa-siswinya di SMP negeri yang diinginkan dan diikat. Ujian praktek. Ujian praktek kita akan melaksanakannya mulai hari Senin. Juga secara virtual. Nanti Bapak Ibu tidak direpotkan, hanya mengawasi saja. Nanti akan diterangkan oleh Ibu Alfi SPD. Ibu Dian Handayani MPD. Ujian praktek nanti diterangkan oleh Ibu Dian Handayani MPD. Lalu selanjutnya, namanya ujian sekolah, harus punya tata tertib. Untuk itu kepada siswa kelas 6, tata tertib yang pertama, rambutnya jangan panjang, harus gantung, ya, harus, karena nanti fotonya akan dikirim ke dinas. Mengerti anak-anakku semua? Untuk ujian praktek dan ujian sekolah, ya, jadi bagus, ya, harus mengikuti tata tertib. Nanti tata tertibnya akan disampaikan oleh Ibu Alfi SPD. Bapak Ibu yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati. Rapat virtual kita hari ini saya buka dengan membacakan doa sesuai ajaran agama masing. Demikianlah kata sambutan dari Ibu Emdelina Simarmata selaku Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 05. Jika ada tutur kata yang kurang, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Semoga pelaksanaan ujian sekolah berjalan dengan lancar dan sukses. Amin, amin, amin. Sekian dan terima kasih. Nanti ada tanya jawab, ya. Terima kasih kepada Ibu Mahes
kepada Ibu Desi, Ibu Dian, dan Ibu Alpi. Sekian dan terima kasih kata sambutan dari saya. Mohon dilanjutkan kembali. Baik, Silakan terima kasih. pada Ya, pembawa baik, acara. terima kasih Ibu Angelina atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah sosialisasi ujian sekolah tertulis oleh Ibu Desi Ervan MPD selaku kepada Ibu Desi kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mahes. Selamat pagi menjelang siang, Bapak dan Ibu guru serta para orang tua murid dari kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Baiklah, di sini saya mohon dibantu oleh operator untuk menggerakkan slide PPT yang akan saya jelaskan insya Allah. Silakan, Mas Dani. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas izinnya lah kita keluarga besar kelas 6 SDN Duren Sawit 05 dapat berkumpul dalam Google Meet siang ini dalam acara sosialisasi ujian sekolah kelas 6 tahun 2020-2021. Nah, biar tidak tegang nih semuanya, sebelum Bu Desi memaparkan tentang ujian sekolah, boleh dong kita pamer prestasi kita yang dilakukan oleh anak-anak kelas 6 kita. Di antaranya, ini ada foto Nebula dan Okta yang menjadi peserta OSN Matematika dan IPA tingkat kota tahun 2019. Lanjut. Nah, kalau foto ini, di sini yang berperan sekali adalah Keisha dari kelas 6C yang dulu waktu kelas 5 menjadi peserta lomba poster anti korupsi tahun 2019. Lanjut. Nah, kalau foto ini adalah si Boyke dari kelas 6A. Dulu waktu dia kelas 4 pernah menjadi juara 1 cerita pendek tingkat kecamatan 2018. Lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah Kuina dari kelas 6B yang menjadi peserta lomba pidato bulan bahasa tahun 2020. Nah, foto-foto demikian adalah penggugah semangat kita. Artinya, kami dari SDN Duren Sawit 05 terus memupuk, mendorong adik-adik kelas kalian nantinya, insya Allah lebih berprestasi lagi, ya. Jadi foto-foto ini semoga bisa membangkitkan semangat kita untuk terus berprestasi demi diri sendiri, keluarga, dan demi Duren Sawit SDN Duren Sawit 05. Baiklah, Bu Desi akan memulai memaparkan apa itu ujian sekolah. Silakan. Ujian sekolah itu dilaksanakan tidak asal dilaksanakan, ada beberapa dasar hukumnya. Di antaranya adalah dari pemerintah, dalam hal ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga oleh keputusan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Di sini Bu Desi tidak akan memaparkan apa isinya, karena kita semua bisa lihat isi peraturan tersebut dalam dunia internet. Silakan. Nah, ini adalah tabel kegiatan semester 2 di SDN Duren Sawit 05. Di sini posisi kita sebagai kelas 6 sudah masuk ke tahap
input nilai rapot kelas 6 di aplikasi Sidanira ya. Jadi insya Allah Sidanira ini akan diinput maksimal sampai tanggal 26 Maret bulan ini berarti ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa itu Sidanira. Berikutnya adalah tanggal 5 sampai 8 April kita akan melaksanakan penilaian akhir tahun untuk kelas 6. Bu Desi harap dan guru-guru lain berharap semoga kita bisa sukses melaksanakan PAT ini. Berikutnya tanggal 12 sampai 14 April itu sudah libur awal Ramadan. Tanggal 19 sampai 23 April adalah ujian praktek. Tapi khusus untuk Durensawit 05, kita mulai dari tanggal 22 sampai 26 Maret tahun 2021. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Dian Handayani. Berikutnya, nah inilah perang kita, ya. Inti dari pertemuan kita hari ini ya untuk menyambut ujian sekolah utama, yaitu tanggal 26 April sampai tanggal 6 Mei tahun 2021. Dan ujian ini punya susulannya, artinya bagi siswa-siswa yang memiliki masalah ketika mengikuti ujian sekolah utama, maka susulannya itu hanya 1 hari, yaitu tanggal 7 Mei tahun 2021. Dan ujian sekolah ini adalah wewenang satuan pendidikan masing-masing. Ya, jadi nggak perlu galau, nggak perlu takut, nggak perlu cemas. Kita sambut dengan senang hati. Ya. Lanjut, tanggal 10 sampai 22 Mei ini sudah libur akhir Ramadan dan Idul Fitri. Berikutnya tanggal 14 sampai 17 Juni itu ada PAT untuk adik-adik kelas kita. Dan tanggal 25 Juni pembagian rapor. Kemudian diakhiri bulan Julinya itu 28 Juni sampai 10 Juli libur semester 2. Dan kita kembali lagi di tahun ajaran baru tanggal 12 Juli dan posisi kalian insya Allah sudah di SMP semua ya. Lanjut. Nah, ujian sekolah secara teknis itu sebenarnya bisa dilakukan dengan 3 hal. Pertama dengan daring, yang kedua dengan luring, yang ketiga dengan kombinasi. Khusus untuk Durensawit 05 kita mencoba untuk daring, yaitu melalui Google Meet atau Zoom, dan soal-soalnya akan diberikan secara Google Form. Dan untuk yang tidak bisa melakukan secara daring, kita bisa melakukannya secara luring. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi di SDN Durensawit 05 ya. Kemudian berdasarkan bentuknya, ujian sekolah itu ada 4, yaitu ujian sekolah tertulis, kedua, ujian sekolah praktek, yang ketiga, penugasan, dan yang keempat, portofolio. Kenapa ada penugasan dan portofolio? Ini untuk keadaan khusus, artinya mungkin si anak statusnya inklusi, atau status kondisi sekolahnya tidak memungkinkan untuk tertulis maupun praktek. Ya, lanjut. Nah, ini adalah mata pelajaran yang diujikan tertulis dalam ujian sekolah maupun praktek. Di mana pendidikan agama ada tertulis dan prakteknya. Sementara PKN hanya tertulis. Bahasa Indonesia tertulis dan praktek. Matematika hanya ujian tertulis. IPA tertulis dan praktek. IPS hanya tertulis. SBDP atau SBK ada tertulis, ada praktek. PJOK demikian pula, ada tertulis, ada praktek. Kemudian yang terakhir muatan lokalnya kita mengambil PLBJ. Ada tertulis, ada praktek. Lanjut. Nah, ini jadwal ujian kita. Dimulai dari Senin 26 April sampai 6 Mei tahun 2021.
Di sini yang ditekankan adalah 1 hari 1 muatan pelajaran. 1 hari kita melakukan ujian hanya selama 2 jam, yaitu jam 8 sampai jam 10 pagi. Jadi kami berharap anak-anak kami semua kelas 6 tidak terlambat, disiplin waktu, ya. Lanjut. Ini adalah nama-nama daftar pengawas kita ketika ujian sekolah tertulis tanggal 26 April sampai tanggal 6 Mei. Insya Allah kita akan mengadakan 7 ruang, ya. Jadi di sini di dalam peraturan 1 jaring itu atau 1 link itu hanya diisi oleh 20 siswa ditambah 2 pengawas. Karena kita siswanya tergolong besar, yaitu 121 anak dengan berbagai macam ragam status, maka kita bisa membuka 7 ruang. Ruang pertama, insya Allah akan diawas oleh Ibu Amalia Sari, SPD, dan Ibu Nuri Fajriah Muharromah pada ruang 1. Pada ruang 2 adalah Ibu Mahesyani dan Pak Adian Silalahi. Pada ruang ketiga akan diawas oleh Ibu Nur Hayati dan Bapak Muhammad Sanial Hasan. Ruang keempat akan diawas oleh Pak Sandro Sinaga dan Ibu Diah Kartika Yuniasih. Ruang kelima akan diawas oleh Ibu Raditya Melinda dengan Ibu Leo Eria Delviana. Sementara ruang 6 akan diawas oleh Pak Daniel Tangguh Haposan beserta Bu Helwani. Dan ruangan terakhir, yaitu ruangan 7, itu akan diawas oleh Ibu Dianawati. Nah, ruangan 7 ini isinya hanya 11 anak. Sementara ruang 1 sampai 6 insya Allah akan diisi oleh 20 siswa. Ya, lanjut. Kelulusan ujian sekolah mungkin sudah tadi dibahas oleh Ibu Kepala Sekolah kita. Di sini saya hanya lebih menekankan lagi kalau kriteria lulus ujian sekolah itu hanya 1, dinyatakan peserta didik telah memenuhi semua yang dikriteriakan kelulusan oleh satuan pendidikan. Yang kedua adalah kriteria kelulusan itu akan ditetapkan melalui rapat Dewan Pendidik. Ya, jadi hanya itu yang kami tekankan. Lanjut. Di sini juga Bu Angelina Simarmata juga sudah menjelaskan di awal kalau peserta didik menyatakan lulus dari SDN Durensawit 05, 1, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, nilai sikapnya minimal baik. Yang ketiga, lulus ujian sekolah. Yang terakhir, peserta didik dinyatakan telah menyelesaikan seluruh program dari semester 1 tahun pertama, berarti kelas 1, sampai dengan semester kedua tahun terakhir, berarti kelas 6 semester 2. Lanjut. Nah, kalau ada kelulusan berarti ada standar minimal dong. Inilah nilai minimal kelulusan kita. Nilai ini diambil dari rapat guru dan berdasarkan nilai kelulusan tahun lalu dilihat kondisi pandemi saat ini. Mohon diperhatikan baik-baik. Untuk agama nilai minimal itu 70. Untuk PKN nilai minimal 68. Untuk bahasa Indonesia nilai ujian tertulis maupun praktek adalah 60. Untuk matematika 60. Untuk IPA juga 60. Untuk IPS 66. Untuk SBDP 70. Untuk nilai PJOK 75. Dan terakhir untuk nilai PLBJ 65. Pramuka minimal B dan sikap keagamaan juga minimal B. Jadi bila nanti ada peserta didik di bawah ini, mungkin akan menjadi rapat Dewan Guru untuk kelulusannya. Tapi kami berharap semua anak kita bisa di atas nilai minimal ini. Ya, lanjut.
Nah, mengenai Sidanira, apa sih Sidanira? Sidanira adalah program pemerintah untuk menseleksi masuk ke SMP negeri. Mengapa ada Sidanira? Karena ada COVID, karena ada pandemi, karena tidak ada ujian sekolah. Dulu ketika ada ujian USBN, tidak ada Sidanira. Mengapa? Karena siswa masuk PPDB ke SMP negeri dilihat dari nilai USBN. Tapi sekarang karena tidak ada USBN dan kondisi pandemi, maka untuk masuk ke SMP negeri itu pemerintah memiliki aturan tersendiri yang disebut dengan Sidanira. Sidanira adalah rata-rata input nilai rapot pengetahuan saja. Tidak ada keterampilan, karena di rapot kurikulum 2013 itu ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nah, yang dimasukkan itu hanya nilai pengetahuan saja dari kelas 4 semester 1 sampai dengan kelas 6 semester 1. Jadi ada 5 semester. Apa muatan pelajaran yang dimasukkan? Hanya 4. 1 adalah PPKN. 2 adalah bahasa Indonesia. 3 adalah matematika. Dan 4 adalah IPA. Selain nilai rapot, pemerintah juga memberikan kesempatan untuk anak-anak yang berprestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Dan bila di sini siswa kita memiliki piagam penghargaan prestasi akademik dan non-akademik, bisa dimasukkan dalam input Sidanira. Yang tadi dikatakan Sidanira sampai tanggal 26 Maret tahun 2021. Lanjut. Ya, apa yang diinput? Yang diinput adalah prestasi akademik atau non-akademik minimal tingkat kota. Minimal tingkat kota juara 3. Ya. Kemudian juga bisa dari keanggotaan organisasi di dalam sekolah dan di luar sekolah. Lanjut. Nah, jika seorang anak memiliki prestasi yang disebutkan tadi, maka siapkan sertifikatnya dalam bentuk PDF. Kemudian nanti yang diinput yang paling tinggi. Contoh, dia juaranya provinsi, maka provinsi yang diambil. Walaupun ada kecamatan, ada kota, yang diambil provinsi. Ya, jadi yang diambil itu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu bisa nasional. Tapi di sini dalam posisi Sidanira ini yang minimal prestasi yang diambil adalah juara 3 tingkat kota. Ya. Mengenai prestasi yang non-akademik itu bisa disiapkan sertifikatnya atau piagam penghargaannya bisa dari bentuknya ketua, pengurus, atau anggota dari kegiatan ekskul. Tapi harus memiliki nomor keanggotaan, ya. Itu bisa disiapkan PDF-nya, nanti sekolah akan membuatkan SK pengangkatan atau pengukuhan dari kepala sekolah. Lanjut. Nah, ini terakhir adalah PAT, penilaian akhir tahun. Bentuknya sama dengan ujian sekolah, yaitu pilihan ganda semua. Soalnya 40, kecuali matematika hanya 35 soal. Nah, di sini PAT lebih awal dibanding US. PAT kita insya Allah berlangsung tanggal 5 April sampai tanggal 8 April. Hanya mengujikan apa saja? Tema 6, tema 7, tema 8, tema 9, agama, matematika, PJOK, dan PLBJ. Oke, demikian. Lanjut. Ya, demikian ujian sekolah secara tertulis yang bisa Bu Desi paparkan pada hari ini, dan untuk paparan selanjutnya akan dibawakan ujian praktek oleh Ibu Dian Handayani. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi Ersan. Acara selanjutnya yaitu
sosialisasi ujian sekolah praktik oleh Ibu Dian Handayani. Kepada Ibu Dian Handayani, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mahes atas waktunya untuk saya memaparkan tentang ujian praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutin dari pemaparan ujian tulis tadi. Ujian sekolah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Desi, itu ada dua bentuk, ujian tertulis dan praktek. Ujian tulis yang insya Allah yang akan diselenggarakan pada 26 April hingga tanggal Mei ya, awal Mei. Nah, ujian praktek sebetulnya dari Juknis itu ditentukannya setelah ujian PAT. Tapi untuk SDN Duren Sawit 05 karena otonomi sekolah kita laksanakan ujian prakteknya di awal ya supaya kita lebih siap menghadapi PAT maupun terutama US tertulis, ujian sekolah tertulis. Lanjut Mas. Jadwal ujian praktek, kisi-kisi ujian praktek di sini yang tadi disampaikan juga. Bahasa Indonesia ada ujian tulis dan juga ada ujian prakteknya. Ujian praktek bahasa Indonesia yang akan dipraktekkan adalah siswa memilih sebuah cerita rakyat, ditulis temanya, judul, cerita, dari daerah mana, latarnya, alur, tokoh-tokoh cerita, wataknya juga, watak dari tokoh-tokoh dalam cerita tersebut, dan ringkasan ceritanya, kemudian ada amanat, semua diceritakan secara tertulis, nanti formnya ada contohnya ya di slide berikutnya. Selain ditulis, lalu difoto nanti dikirim di classroom yang untuk ujian praktek, juga siswa menceritakan lewat video dari cerita rakyat yang dia pilih tadi. Cerita rakyatnya bebas, cuma diharapkan untuk tidak sama, misalkan dalam satu kelas kan kita ada 30 atau sampai 30 siswa. 30 sampai 31 siswa. Itu jangan sama. Jadi nanti mungkin guru kelasnya akan membagi cerita rakyat dari mana. Kan kita Indonesia kebetulan ada 34 provinsi ya. Sekarang apa 35 ya. Nah, itu kan bisa nanti diambil dari cerita rakyat salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Setiap anak berbeda-beda. Nanti akan dikelompokkan oleh penguji atau wali kelasnya ya, biar kita kaya dengan cerita rakyat, jangan bawang putih bawang merah terus gitu maksudnya ya. Insya Allah anak-anak bisa, dan jendela informasi juga sudah terbuka ya, jadi nanti bisa tahu ceritanya. Oke, lanjut. Yang kedua yang dipraktekkan adalah mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA ini siswa juga membuat satu rantai makanan. Rantai makanan di komunitas mana aja bebas. Nanti juga sebaiknya juga tidak sama, jangan satu anak di komunitas sawah, 31 anak dalam satu kelas sawah semua. Nanti ada pembagiannya juga oleh penguji prakteknya. Rantai makanan di komunitas tertentu, bisa komunitas sawah, komunitas hutan, komunitas di laut gitu. Nanti siswa menempelkan dari gambar-gambar rantai makanan dalam satu komunitas. Setelah ditempelkan, lalu dia menceritakan mana yang produsen, mana yang konsumen, dan pengurainya. Jadi diceritakan dalam sebuah siklus. Nanti ceritanya juga divideokan, lalu dikirim ke classroom. Semua kita ujiannya virtual. Oke, terus lanjut. Yang ketiga, yang diuji praktekkan adalah mata pelajaran SBDP atau seni budaya. Di mata pelajaran SBDP, siswa menyanyikan lagu wajib, 1 lagu wajib, dan 1 lagu daerah. Terus dihafalkan liriknya. Liriknya juga harus sesuai, dinyanyikan, diperhatiin tempo, tinggi rendahnya nada, sesuai dengan dia itu masuk ke tangga nada yang mana, yang tangga nada yang minor atau mayor yang sudah kita pelajari selama ini di BDR ya. Nanti sama direkam dalam satu video, dikirim juga ke classroom. Oh iya, selama ujian praktek
PAT maupun ujian tertulis walaupun secara virtual tetap menggunakan seragam sesuai dengan hari. Kalau hari Senin putih merah, Selasa juga putih, tetap seragam. Rabu seperti sekarang nih kita pakai pramuka, Kamis pakai batik, dan Jumat pakai baju Muslim. Buat yang Muslim, kalau yang non Muslim putih merah biasa. Begitu. Tetap ya, walaupun virtual, kirim videonya tetap menggunakan seragam sesuai dengan hari ujian. Oke, lanjut. Untuk ujian praktek yang keempat itu mata pelajaran mulok. Di sini kita memilih PLBJ karena yang memang kita pelajari sekarang ini muloknya adalah PLBJ. Di PLBJ siswa itu sama modelnya seperti IPA tadi. Jadi mengumpulkan gambar. Kalau IPA tadi kan gambar-gambar di satu komunitas tertentu, bikin siklus rantai makanannya. Kalau di PLBJ gambar tentang budaya Betawi, dari rumah adat, pakaian adat, makanan tradisional, alat musik, lagu, daerah, acara-acara tradisional, tari tradisional khas Betawi. Itu kita gambarnya tuh kita tempel dari satu karton, nanti disusun, lalu boleh diberi hiasan, disusun di urutan, kalau dan direkam juga, nanti ada videonya juga, kalian menceritakan skill apa tentang budaya Betawi yang kalian tempel di karton tersebut, diceritain. Misalkan kalian menempelkan tentang rumah adat, kalian ceritakan ini rumah adat Betawi, namanya apa, seperti itu. Ini tarian Betawi, nama tariannya apa. Jadi kalian presentasi di depan video ya, di rumah kalian dengan pakai seragam, kartunnya kalian presentasikan. Seperti halnya saat kita belajar offline, pasti sudah pernah presentasi ya, kelas 4 atau kelas 5 sudah pernah merasakan presentasi, tapi kalau waktu offline kita presentasi di depan kelas, dilihat oleh teman-temannya. Nah, nanti pada saat ujian praktek, kalian presentasi di depan video kalian sendiri. Nanti dikirim ke classroom juga, sama seperti itu ya, Nak. Jadi, mudah-mudahan tidak ada masalah ya, karena juga pada saat kita belajar offline kelas 4, kelas 5 lalu juga sudah pernah pernah melakukan presentasi ya. Oke, lanjut. Yang kelima, mata pelajaran yang dipraktekkan adalah pelajaran agama. Yang beragama Islam nanti diuji oleh Bu Helwani dan Ibu Nuri. Untuk yang agama Kristen nanti akan diujikan oleh Pak Chandro Sinaga. Nah, dari pelajaran ujian praktek agama Islam di sini, yang kita praktekkan adalah surat-surat pendek, surat Al-Kafirun, Al-Hujurat, Al-Maidah dengan tartil yang benar, seperti biasa. Terus dikirim juga ke classroom pakai seragam ya, Nak. Terus begitu praktek wudhu dan sholat. Untuk agama Kristen nanti dijelaskan nanti agama Kristen bisa langsung komunikasi dengan Pak Chandro yang akan diujikan apa oleh Pak Chandro. Ya, nanti kita juga kelas 6 akan mungkin Pak Chandro akan membuat grup untuk ujian praktek agama Kristen. Oke, lanjut. Yang keenam yang akan diujikan adalah mata pelajaran olahraga PJOK. Di sini pengujinya Ibu Jumyati dan Pak Sanial. Di PJOK ini siswa membuat senam kreasi. Nanti contoh senam kreasinya ada di slide berikutnya. Senam kreasi menggunakan variasi, kombinasi gerak dan lagunya harus sesuai. Boleh pakai alat-alat kreasi, misalkan topi, pokoknya baju yang ada di rumah kalian, nggak usah beli, maksudnya memanfaatkan yang ada di rumah untuk jadi kreasi kalian dalam berpakaiannya, pakaian tari, senam kreasi, dan geraknya pun kalian kreasi sendiri ya, dari hasil inovasi kalian dalam gerak dan lagu. Bebas lagunya, gerak, boleh lagu tradisional ataupun lagu daerah ataupun boleh juga lagu nasional dari improvisasi kalian. Oke, selanjutnya
uji yang diujikan praktek yaitu agama Kristen ini. Ya, ini kan soalnya nih nanti juga langsung komunikasi dengan Pak Chandro ya. Pengujinya menyanyikan lagu rohani dengan syair regenerasi siswa bersama berdoa divideokan juga, dan semuanya nanti tetap secara virtual. Oke, lanjut. Nah, ini adalah jadwal ujian praktek kita ya. Kita mulai hari Senin depan, tanggal 22 Maret. Insya Allah siswa-siswa kita siap ya, Bapak Ibu. Tolong diingatkan, dibantu untuk mengambil gambar videonya aja. Ya, biar saat dia berwudu, saat dia sholat, saat dia menghafalkan surat pendek, untuk dibantu diambil videonya, nanti dikirim ke classroom. Oh iya, tolong kirim videonya itu sesuai dengan hari dia ujian praktek. Kalau hari Senin, maka dia mengirimkan video praktek agama di hari Senin itu. Kenapa? Jika dikirimnya terlambat, maka siswa-siswi kita atau anak Bapak Ibu itu nilainya tidak maksimal. Itu pasti akan dikurangin. Kebijakan kesepakatan guru kelas 6 sih, kalau telat itu nilai ujian prakteknya ditaruh di KKM. Sayang kan? Padahal ujian praktek maupun ujian tulis itu nanti tertulis di ijazah kalian, ya. Di ijazah itu nanti kelihatan ujian prakteknya berapa, ujian tulisnya berapa. Itu dibawa-bawa nanti kan, ijazah dibawa-bawa. Saat kamu nanti udah besar mau jadi pegawai negeri, itu ijazah dari SD, SMP, SMA itu dibawa semua, ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ujian praktek ini dengan sungguh-sungguh, mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi nanti bawa ijazah SD juga membanggakan ya, insya Allah. Terus yang hari berikutnya, hari Selasa, itu bahasa Indonesia ya, yang tadi sudah Ibu jelaskan. Kirim waktu video bahasa Indonesia di classroom ujian praktek di hari Selasa. IPA dikirim di hari Rabu. On time ya nak, harus on time. Hari bahasa Indonesia Selasa, Rabu IPA gitu, harus on time dikirim videonya ya, supaya nilainya maksimal. Oke, lanjut. Untuk hari Kamis SBDP, hari Jumat PLBJ, dan hari Senin yang senam kreasi itu PJOK. Ya, nanti PJOK di classroom di PJOK ya, dan agama juga di classroom agama. Mungkin kalau untuk pelajaran yang selain agama dan PJOK yang guru bidang studi, nanti ada classroomnya di guru kelasnya ya, classroom ujian praktek. Oke, lanjut. Ini contoh untuk laporan resensi ujian praktek bahasa Indonesia. Nih, kamu tulis, nanti kamu tulis seperti ini ya nak, siswa-siswa, tulis namanya, terus pilih cerita ini, alasannya apa kalian pilih cerita ini, lalu tempel gambarnya, temanya apa, judul. Ini kan contoh di PowerPoint seperti ini, nanti kalian nggak harus diketik, tidak. Kalian bisa menulisnya di kertas folio ataupun folio bergaris. Nanti bisa kalian tempel, kalian tulis tangan aja, nggak apa-apa. Nanti difoto, dan jangan lupa videonya juga dari daerah. Yang jelas di situ ada alasannya kenapa memilih cerita tersebut. Dan tempel ceritanya boleh ditempel sedikit supaya kelihatan ada gambarannya. Oh, ceritanya nih kayak ini kan cerita di contoh di sini kan cerita di mana nih? Kurang jelas di guru kelihatannya. Di daerah Buludowu gitu ya. Nanti boleh Tenggara Timur, Bu Dia. Dari mana? NTT. Oh ya, cerita dari dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nanti insya Allah kita kaya ya nak. Insya Allah kita satu kelas ada 31, bisa 31 provinsi ya cerita rakyatnya. Nanti itu jadi insya Allah bisa dibukukan ya, ini bukti-bukti otentik dari ujian praktek virtual SDN Duren Sawit 05. Oke, nanti tokohnya dituliskan, amanatnya juga, dan ringkasan ceritanya juga. Lanjut. Nah, ini contoh dari tari kreasi, senam kreasi. Pakai kostumnya, nggak usah kostum yang mahal-mahal, yang susah-susah kalian harus beli, nggak usah. Ini lagi pandemi, di rumah aja, lebih baik di rumah, ya, jaga jarak dan hindari kerumunan.
Dan kalian menarik, kalau ini kan contohnya berkelompok ya, karena ini belum pandemi. Nah, untuk besok kalian sendiri, jadi narinya nari tunggal, kreasinya juga kalian sendiri, yang menciptakan kreasinya, kostumnya juga kalian sendiri, dan gunakan kostum kreasi yang ada di rumah ya, jangan nyusahin orang tua, ngada-ngada yang susah-susah, yang ada di rumah kalian kreasikan, pakai selendang atau pakai apa, kalau orang Batak tuh biasanya punya banyak ulos ya, pakai apa buat kostum sebagai nilai plus dari kostum tari kreasi atau apa senam kreasi dari ujian praktek PJOK gitu ya nak. Lanjut. Nah ini contoh dari presensi untuk IPA. Di sini kan IPA ya, dia itu memilih rantai makanan di komunitas yang ada elang ini ya, sepertinya ya, komunitas sawah ya. Nah nanti kalian buat seperti ini ya. Nanti setelah kalian buat seperti ini, karena di PLBJ juga sama, tapi kalau di PLBJ kan tentang budaya Betawi, kalian buat seperti yang seperti contoh gambar tersebut, lalu kalian ceritakan, presentasikan di depan video ya, untuk dikirim ke classroom. Nanti ayah bunda atau kakaknya atau saudaranya di rumah bisa tolong bantu untuk nge-shoot videonya aja supaya bagus ya. Oke, lanjut. Ya, demikian ujian praktek yang bisa Ibu sampaikan pagi ini menjelang siang. Selanjutnya untuk tata tertib ujian akan dipresentasikan oleh Ibu Alfia. Terima kasih atas waktunya Bu Mahes. Saya kembalikan ke Bu Mahes. Baik, Ibu Dian, terima kasih. Acara selanjutnya adalah sosialisasi tata tertib ujian sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Alfia Koldi. Kepada Ibu Alfi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Mahes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Alfi akan melanjutkan paparan dari Ibu Desi dan Ibu Dian. Tadi sudah dijelaskan tentang ujian sekolah, tertulis, dan praktek. Materi berikutnya adalah tentang tata tertib ujian. Oke, pertama tata tertib di ruangan ujian sekolah. Pembagian ruangan ini diatur sebagai berikut. Yang pertama, tadi seperti yang dijelaskan Bu Desi ya, jumlah peserta dalam satu ruangan itu maksimal 20. Ruangan di sini bukan ruangan seperti ujian biasanya ya, yang di kelas, tapi di sini ruangannya itu berupa ruangan virtual. Jadi nanti akan dikirim satu link, itu isinya hanya 20 peserta dan 2 orang pengawas. Untuk di sekolah kita nanti akan ada 7 ruang. Satu ruangnya khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Berikutnya, setiap ruangan nanti akan diawasi oleh 2 orang pengawas, dan setiap ruangan akan dicantumkan nomor peserta ujian sekolah. Lalu akan diberi pengumuman bertuliskan dilarang masuk selain peserta ujian dan pengawas ruang ujian. Jadi di sini dimohon kepada Bapak Ibu atau yang mendampingi anaknya untuk tidak ikut serta. Jadi hanya anaknya saja. Berikutnya untuk tata tertib peserta ujian sekolah. Yang pertama, peserta memasuki ruang ujian itu 15 menit sebelum waktu dimulai. Misalkan kita mulai ujian jam 8, kita mulai ujian jam 8. Atau kalau bisa di sini malah setengah jam sebelumnya sudah mulai masuk. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Anak-anak seperti biasa pagi diawali dengan sholat duha dulu bagi yang beragama muslim. Kalian sudah standby ya, seperti seperti kita belajar biasa. Setengah 7 sudah siap, lalu kalian mulai jam 7 kalian sholat, lalu harus sudah sarapan ya. Walaupun ujiannya kita virtual, diharapkan anak-anak sudah sarapan sebelum ujian. Kemudian yang kedua, peserta dilarang membawa catatan dalam bentuk apapun ke dalam ruangan virtual. Yang ketiga, peserta ujian wajib mengisi link daftar hadir. Jadi nanti pengawas akan mengirim link daftar hadir. Kalian akan mengisi link di situ.
sebagai bentuk kalian hadir pada ujian hari tersebut. Yang keempat, peserta mengerjakan soal sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Sekitar 120 menit ya, 2 jam. Berikutnya, peserta yang memerlukan penjelasan teknis silakan bertanya kepada pengawas. Ya, Ibu harap kalian gunakan bahasa yang santun dan sopan. Berikutnya, peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian. Perhatikan di sini, Ibu ulangi. Peserta yang datang terlambat hanya diperbolehkan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari kepala sekolah. Ya, dan tidak ada perpanjangan waktu. Misal, kalian sudah terlambat 30 menit. Berarti sisa waktu mengerjakan soal kalian hanya 1,5 jam. Gitu. Jadi bukan berarti kalian telat setengah jam, nanti waktu mengerjakannya akan ditambah setengah jam, tidak. Waktu mengerjakannya sama. Ya, jadi di sini sangat-sangat diharapkan untuk datang tepat waktu. Lebih awal, lebih baik. Berikutnya, peserta yang meninggalkan ruang ujian berlangsung itu harus mendapatkan izin dulu dari pengawas. Ya, misalkan di tengah ujian kalian ingin ke kamar mandi. Walaupun sebelumnya nanti di awal kalian disuruh ke kamar mandi dahulu ya, tapi mungkin ada yang grogi lalu ingin ke kamar mandi lagi. Itu diperbolehkan, tapi dengan syarat kalian meminta izin dahulu kepada pengawas. Dan tidak boleh dilakukan berulang-ulang, karena mencurigakan ya. Izin lagi, izin lagi, izin lagi. Yang ke-8, peserta dilarang meminta bantuan atau bekerja sama dengan yang lain dalam mengerjakan ujian. Jadi benar-benar nanti kalau kalian nanti kan kalian ujian akan dipantau oleh pengawas nih, seperti yang mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah mengajarkan. Nanti kalian akan ujiannya itu nanti on kamera ya, jadi kalian kelihatan tuh muka kalian, apakah kalian nengok kanan kiri atau mata kalian tidak mengarah ke layar, itu akan terlihat. Nanti kalian yang tidak mengarah ke layar itu akan ditegur oleh Bapak Ibu pengawas. Jadi sangat-sangat diharapkan di sini kalian tidak bekerja sama dengan peserta lain atau dengan siapapun. Yang ke-9, peserta yang telah selesai mengerjakan ujian sebelum batas waktunya habis diperkenankan meninggalkan ruang ujian. Ya, jadi kalian boleh meninggalkan ujian, lapor dulu ke pengawas ya. Misalkan kalian sudah yakin dengan hasilnya, sudah yakin nih, lalu sudah selesai dan waktunya masih ada, kalian diperbolehkan untuk meninggalkan ruang virtual ujian. Yang ke-10, semua peserta meninggalkan ruang ujian dengan tenang dan tertib. Jadi jangan udah selesai terus berisik gitu. Saya duluan ya, dadah teman-teman, nggak usah. Kalian hanya izin kepada pengawas, lalu silakan leave. Berikutnya, peserta yang melanggar tata tertib ujian akan mendapatkan sanksi. Yang pertama berupa teguran, lalu berupa peringatan, dan yang terakhir kalian bisa saja dikeluarkan dari ruang ujian dan mendapatkan nilai 0. Jadi Ibu sangat berharap di sini kalian mematuhi segala tata tertib yang sudah Ibu bacakan tadi. Yang terakhir, tata tertib ujian praktik diberikan saat sesuai jadwal. Tadi sudah ya sama Ibu Dian. Baik, hanya ada 11, tapi Ibu mohon dengan sangat ini dipatuhi. Ya, Nak? Berikutnya, jika berhalangan atau tidak bisa mengikuti ujian, kalian mendapatkan kesempatan mengikuti ujian susulan. Tata tertibnya sebagai berikut. Yang pertama, ujian susulan diperuntukkan bagi peserta yang berhalangan melaksanakan ujian pada waktunya karena yang pertama sakit, yang kedua alasan lain dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah. Jadi nggak asal. Ya, di sini kalian harus menggunakan surat keterangan. Berikutnya, ujian susulan dilaksanakan dengan menggunakan paket materi soal ujian susulan. Jadi, soalnya akan berbeda. Tidak sama dengan soal ujian yang sebelumnya. Gitu. Jadi, soalnya nggak akan sama. Soalnya berbeda, tapi bobotnya sama. Kisi-kisinya sama. Yang terakhir, ujian susulan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di sini ujian susulan itu hanya 1 hari, Ibu Desi ya? Ya, tanggal 7 Mei. Hanya satu hari. Misalkan kalian tidak mengikuti ujian, ada 2 mata pelajaran. Kalian tidak mengikuti ujian
bahasa Indonesia dan matematika misalkan. Itu kalian selesaikan dalam 1 hari. Jadi bukan berarti kalian tidak ikut ujian 2 pelajaran lalu kalian susulannya 2 hari juga, enggak. Tapi kalian mengerjakannya hanya dalam 1 hari. Tanggal 7 Mei Bu Desi ya? Betul. 7 Mei. Ya, tanggal 7 Mei ya. Jadi hanya 1 hari. Kalian tertinggal 6 pelajaran ya, berarti 6 pelajaran tuh hanya kalian kerjakan dalam waktu 1 hari. Seperti itu. Berikutnya Ibu ingin memaparkan hasil angket persiapan ujian sekolah. Tempo hari kami sudah mengirimkan link ya kepada Bapak Ibu tentang persiapan ujian sekolah ini. Berikut ini hasil yang didapat dari angket tersebut. Sebentar. Oke, dari hasil ini dapat kami simpulkan bahwa ujian sekolah ini bisa dilakukan dengan handphone karena 98% menjawab iya. Poin 9 ya Bapak Ibu, menjawab iya. Lalu perhatikan untuk poin nomor 12. Jika tidak ada handphone, apakah siap meminjam handphone saudara atau tetangga untuk menghadapi US selama 9 hari? Di sini hanya menjawab 80%, berarti 20%-nya tidak siap. Ya Bu Desi ya, 20%-nya tidak siap ya? Iya, betul. Nah, ketika kami menyebarkan angket ini, itu kami belum mengetahui tentang split layar ya, Bu Desi Budian ya. Jadi kami masih beranggapan dan 2 handphone. Ini harus menggunakan 2 handphone. Tetapi alhamdulillah ya kemajuan teknologi ternyata hanya dengan 1 handphone saja itu kita bisa melakukan 2 hal sekaligus. Yang pertama on cam. Jadi kalian nggak perlu menggunakan 2 handphone. Hanya dengan 1 handphone bisa berjalan 2 aplikasi. Yang satu Game Meet seperti ini. Jadi bisa berhadapan langsung dengan siswanya, pengawasnya bisa lihat dan siswanya sendiri bisa langsung mengerjakan ujian tersebut. Jadi kami harap, sekolah harap mudah-mudahan ini yang tadi 20% ini udah siap nih. Udah siap mengikuti ujian. Ditambah lagi nanti ketika ujian sekolah itu siswa kelas 1 sampai kelas 5 itu diliburkan ya Bu Desi Budian? Betul. Libur. Ya, jadi fokus hanya untuk anak kelas 6 aja nih. Jadi handphonenya tidak dipakai bergantian dengan adik atau kakak. Seperti itu. Saya rasa cukup ya. Bu Desi Budian ada tambahan tentang hasil angket ini? Cukup, Ujian nanti ada sekolah untuk SMP SMA juga udah selesai. Jadi kalau kakaknya ada SMP SMA bisa dipakai. Kalau misalkan lebih safety, lebih enak menggunakan 2 gadget, satu buat ngerjain, link satu lagi buat on cam, itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada, nggak ada masalah, 1 gadget, 1 handphone bisa di split 2 ya sekarang. Iya, split 2 layar sambil on cam gitu. Iya betul. Iya. Gimana nyamannya aja, yang penting kita tetap on cam dan sesuai dengan yang direncanakan. Gitu. Iya. Oke, baik. Saya rasa cukup. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada Ibu Mahes. Baik, terima kasih Ibu Alfi. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu wali murid terkait ujian sekolah secara virtual ini? Bisa sebutkan nama dan kelas. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, izin bertanya, saya Fitri, mamanya Kezia Humaira Rifi, kelas 6C. Mau bertanya untuk upload file di Google di Classroom itu minimal berapa ya Bu ya? Karena selama ini terkadang terkendalanya tuh saat upload file itu kebesaran atau sulit masuk gitu Bu. Itu pertanyaan yang pertama.
Untuk pertanyaan yang kedua, untuk pembagian ujian prakteknya itu kan contohnya bisa bahasa Indonesia tentang cerita rakyat. Tadi menurut Ibu kan dibagi-bagi ya. Bu Alfi. Iya Ibu. Bu Alfi. Ya sebentar Bu, saya mau ngomong sama Bu Alfi. Bu Alfi, Ibu. tolong dicatat pertanyaannya. Sudah ada Ibu Mohon Eka, Ibu. dicatat pertanyaannya. Oke, thank you. Baik, Ibu. Silakan, lanjut Bu. Baik Ibu, saya lanjut. Untuk pembagian ujian prakteknya yang contohnya tadi bahasa Indonesia, cerita rakyat kan tiap anak berbeda ya Bu ya. Itu kira-kira kapan ya Bu ya diinfokan, karena kan kami mungkin sebagai orang tua butuh waktu untuk menyiapkan bahan-bahannya saat prakteknya itu gitu Bu. Ini mulai hari ini? Oh, nanti akan dibagikan ya Bu ya? Iya. Iya. Nanti guru kelasnya, Akan penguji kelasnya yang akan bagiin dia untuk bahasa Indonesia cerita rakyat dari provinsi mana. Salah satu dari provinsi, kan kita ada 34 provinsi. Nanti setiap anak berbeda. Seperti itu. Nanti di grup ya, Bu. Baik Bu Dian. Terus yang ketiga Ibu, terakhir saya mau memastikan saja untuk PJOK itu jadi memilih lagu ya Bu ya, salah satunya saja tidak apa-apa ya? Betul. Baik. Terus untuk ujian PAT-nya itu yang tanggal 5 sampai tanggal 8 April itu mata pelajaran sehari-hari ya Bu ya? Betul, semester 2 kelas 6. Ya. Semester 2 kelas 6. Semester 2 Baik. kelas 6. Kalau untuk ujian sekolahnya yang US itu materinya dari kelas ujian 4 sekolah 6 ya. intinya kalau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA yang buat adalah Dinas Pendidikan. Sementara untuk multiple yang lainnya seperti IPS, SBDP, PJOK, dan lainnya yang tidak disebutkan 4 tadi, itu yang membuat adalah gugus binaan Durensawit 05. Jadi insya Allah soalnya itu akan sama se-Durensawit, Ibu. Ya. baik Ibu. Materinya maksudnya Des? Materinya dari kelas 4, 5, 6 dengan porsi yang berbeda. Kelas 4 hanya 20%, kelas 5 30%, dan 50% dari kelas 6. Ya. Baik Ibu. Sekian Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Tadi yang satu yang belum dijawab ya Bu ya, yang untuk upload file. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, terima kasih Bu, Ibu Fitri. Coba yang jawab si Desi atau siapa yo. Itu orang tua murid kelas berapa Bu? Kelas 6C Bu. Halo. Saya Bu. 6C Bu. Oh iya udah silakan. Iriani kan nggak hadir. Coba Dian yang Ya, untuk upload video, kalau setahu saya kalau pakai akun GSE itu unlimited kan Bu drive-nya. Jadi nggak ada masalah, cuma sebaiknya sih nggak usah terlalu banyak besar juga. Nanti kan sayang kuotanya juga gitu. Kalau untuk pakai akun GSE, kita kan unlimited. Siswa maupun guru unlimited masuk ke drive. Kalau untuk kira-kira 3 menit cukup ya Bu ya? Cukup, bisa. Baik. Bisa, 3 menit bisa. Untuk yang video presentasi bahasa Indonesia, PLBJ, ataupun nanti senam, nyanyi lagu di UDP, itu insya Allah bisa. Ibu, ini masukan juga. Jadi selama ini, tugas-tugas siswa dari semester 1 kelas 6 itu masih ada di drive, Bu. Dan alhamdulillah masih ada. Berarti kan masih terdokumentasi baik, Bu. Itu kan berarti menunjukkan GSE, Classroom GSE itu unlimited, Bu. Ya. Baik Ibu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, terima kasih Bu Fitri, Ibu Dian, Bu Alfi, dan Bu Emjel atas jawabannya. Apakah ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu wali murid? Coba dari kelas 6A, adakah yang bertanya? Mama Gomgom, Mama Boyke, silakan.
Sepertinya semua paham-paham ini Bu boleh Desi bertanya? Budian. Ya, oke. Ya, Mama Boyke silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, saya dari orang tua dari Seboyke, anak kelas 6A. Saya mau bertanya kalau untuk video Bahasa Indonesia, PLBJ, sama SBDP, IPA, kalau seragamnya pakai merah putih aja boleh nggak, Bu? Boleh. Oke, ya makasih, Bu. Ya, terima kasih Bu Desi atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Ini ada yang angkat tangan, Mahes. Bisa bersuara, Bu. Dibuka mic-nya, Bu. Mic-nya dibuka, Bu, yang mau bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu, saya di kelas 6B. Kalau HP-nya panas, maksudnya mati begitu aja. Kalau ujian gimana, Ibu? Oh, oke. Begini, untuk handphone, nanti kita kan ada lakukan uji coba ya Bu ya, tanggal 23 Maret ya Bu Desi Budian. Ya. Nanti tanggal 23 kami ini ada uji coba, jadi sebelum ujian sekolah yang sesungguhnya kita akan ada uji coba, mungkin bisa 1 atau beberapa kali kita evaluasi dahulu. Nanti dicoba dulu ya Ibu, nanti ketika kita uji coba itu dalam waktu 2 jam, bagaimana respon dari handphonenya. Nanti kalau memang panas, nanti kita kaji ulang. Jadi kita coba dulu nanti ya Bu, ketika tanggal 23 Maret nanti. Ya, Bu. Iya, Ibu. Atau nanti bisa begini, bisa kalau misalkan nanti panas, itu kan biasanya ini ya Bu, bisa tukeran mungkin. Mama Oli, ini Bu Aulia ya? Iya, kadang-kadang Iya, HP itu mati aja tuh, langsung ngeblank gitu, Bu. Iya, mungkin bisa ditukar dulu sama handphone ayahnya atau handphone siapa gitu ya Bu ya, karena kan nanti ketika kita ujian sekolah itu kelas 1 sampai kelas 6, kelas 5 tadi yang seperti dipaparkan itu mereka libur gitu. Tapi sebelumnya kita uji coba dulu di tanggal 23. Kita lihat dulu bisa atau enggak handphonenya ya. Kalau seumpamanya bisa, alhamdulillah ya Bu Guru. Iya, baik ya. Baik, terima kasih. Kalau bisa Mama Aulia. Ya, syukur-syukur bisa 2 handphone Mama Aulia. Amin. Biar aman. Jadi nggak mudah-mudahan panas. Iya Bu. Mudah-mudahan bisa. Ya udah. Makasih ya Bu Guru. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari kelas 6C udah 6D mungkin ada lagi? Ini satu, Bu Alfi mau ada saran dari Desi. Oke, baik. Ibu Desi. Bapak Ibu kelas 6A, 6B, 6C, 6D. Ini pengalaman Bu Desi ketika melakukan ulangan harian secara kondisi ujian sekolah. Ternyata perlu diperhatikan, anak hanya bisa membuka soal ketika dia pakai akun GSE ya. Ketika anak pakai akun Gmail, itu soal tak terbaca. Iya, betul. Mengapa? Karena soal yang kita set itu pakai akun GSE. Karena memiliki kelebihan dari pemerintah. Jadi, Bu Desi berharap sekali, hati-hati dalam memulai akunnya. Jangan pakai Gmail, tapi pakai GSE. Dan kalau di sini ada yang bermasalah akun GSE-nya, segera laporkan ke pihak sekolah. Ya. Karena di kelas 6A sudah ada 1 orang yang nggak bisa pakai akun GSE, ya. Jadi mohon dilaporkan daripada nanti kita nggak bisa ujian sekolah, ya. Oke. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Bu Desi. Ada. Bu Evi. Atau ada di sini yang GSE-nya bermasalah? Assalamualaikum. Ayo Bu, keluarkan unek-uneknya. Ya. Assalamualaikum Bu. Ya, Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Wali kelas dari mana nih?
Dari kelas 6C, Bu, Nabil Abiu. Silakan, Ya, Mbak. silakan, Ibu. Silakan Ibu. Silakan Bu. Seragamnya kan nggak ada yang muat, Bu. Anaknya oprek. Maksudnya baju batik, baju olahraga, itu udah nggak ada yang muat, Bu. Gimana, Bu? Saya udah cari-cari. Pinjam dulu. Iya, nggak, ukurannya nggak ada yang Ukurannya muat. gede banget Bu anaknya Bu. Gede banget. Oh, gitu ya. Iya Bu, anaknya gede banget. Timbangannya berapa itu? Timbangannya berapa itu? 85. 85 kilo Bu. 85. Iya. Masya Allah. Wah, jadi gimana itu? Tuh. Jadi Gak ada di pasar, Bu. Bu, ya kan, Bu? ya, Hah? Gak ada dijual di pasar. nggak ada. Saya udah cari ke rumah di Galunggung juga nggak ada. Itu beda batiknya beda, nggak ada yang murah. Toko bulan. Toko bulan, Bu, di Jatinegara. Toko bulan. Toko bulan. Iya, yang di Jatinegara, Bu. Ibu, Oh iya. mohon menjawab. Ibu, itu anaknya yang bajunya kekecilan hanya batik apa yang lainnya? Baju olahraga juga, tapi celananya Semua ada yang tadi. muat. Celananya ada yang muat, tapi kalau batik atasannya nggak ada yang label 05 pagi nggak ada. Kalau batik mungkin Kalau bisa batik, pakai batik Nusantara ya Bu. Batik apa aja boleh, Bu. Batik Karena apa aja? aturan yang sekarang itu nggak mesti Duren Sawit 05. Nggak usah batik yang sekolahan. Cuma Batik kalau Nusantara. baju olahraga, mungkin masukan dari saya mungkin bisa pakai baju olahraga apa aja, asal jangan ada simbol sekolah lain gitu loh. Bisa dicopot kali gitu ya. Oh Ya. iya Bu. Ya bisa pakai kaos olahraga apa aja Bu yang polos, nggak ada simbol-simbol sekolah Iya. lain gitu Bu. Ya, bisa gitu. Iya. Baju Ya. olahraga kan banyak tuh baju olahraga. Aha. Yang buat anak dewasa juga kan, apalagi Nabil gede badannya kan. Ya. Iya bisa Bu. Putih merahnya masih bisa muat Bu. Putih merahnya muat, tapi dia saya beliin yang besar-besar ukurannya. Ya udah nggak apa-apa Bu. Yang penting putih merahnya udah muat. Untuk olahraga pakai baju olahraga lain aja, tapi yang penting nggak ada identitas. Batik Nusantara ya Bu. Oh iya. Batik biasa aja yang suka dipakai kondangan gitu. Oh iya. Ya, makasih ya Bu ya. Ya, Ya, sama-sama. Ibu. Assalamualaikum. Salam. Baik, ada lagi yang lain? Ayo Bapak Ibu. Bu Kalau Evi, kuota udah semua ya? Udah semua ya? komite. Ibu komite. Ya, Ibu Rama. Mau bertanya itu komite. Ibu dari Rama. Halo, Ibu komite. Halo. Sama Ipan. Ibu Alfi, Ibu Desi, ini ada Ibu Rama. Ada yang perlu mau ditanyakan? Ibu Raja ya? Ibu Rama. Evi. Silakan Mike. Kameranya didekatkan. Ada yang perlu ditanya, Bu Evi? Kameranya kurang jelas. Kedengaran suaranya? Suaranya kurang jelas. Mike. Halo? Pakai headset kali Bu. Kurang jelas. Kurang jelas. suaranya kecil banget Bu. Atau di chat saja. Di chat. Masih kurang jelas. Masih ya Bu ya. Habis ini mungkin sinyal kurang begitu. Halo. Ya, halo. Mungkin Bu. Halo. Halo. Ya, terima kasih Bu Simar, Bu Desi, Ya, Bu. kemudian dan para orang tua. Kenceng Bunda Evan suaranya. Halo. Halo. Kurang kenceng. Ini ada gaungnya ya? Ada gaung ya? Suara Jemi. Halo. Sebentar Bu, sebentar.
Coba Mama Rama dulu kali. Ibu Rama dulu ya, Maya. Suaranya mungkin yang udah. Oh, enggak nih, udah jelas. Raise hand. Oh, enggak, ini yang Gema Ibu Rama. Coba Ibu Rama Ibu tolong Rama yang dimatiin Gema. dulu mic-nya. Coba Ibu Rama tolong dimatiin dulu mic-nya, Bu. Oke, Mama Evan. Mama Evan. Halo. Kan? Oh, oke. Oke, Mama Evan, suaranya udah bisa keluar jelas, Bu? Oke, Bluetooth, Bun. Oke, udah jernih nih, udah jernih. Udah jernih, Bu? Mama Evan? Ya, itu udah peka. Halo. 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 Udah jelas, Bu? Iya, udah jernih. Udah jelas, Bu? Ya. Udah jelas, Bu? Halo Ibu. Halo. Iya, udah jelas, Bu. Halo. Udah jelas ya Bu ya? Udah jelas, Bu. Ya. Oke, ya terima kasih buat Ibu Angelina, buat Ibu Desi, Bu Alfi, Bu Dian Nofis sebagai wali kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D, juga para orang tua murid dan anak-anakku sekalian. Mungkin saya di sini hanya ingin memberikan masukan, intinya persiapan yang matang, insya Allah semoga lancar ujian anak-anak kita. Yang penting dari para orang tua murid mungkin butuh supportnya, terutama seperti yang tadi Ibu Simar sampaikan, yaitu pertama prasarana yang dia pulsa, terus HP atau laptop kalaupun memang tidak ada atau apa, mungkin jauh-jauh hari lebih baik disampaikan ke wali kelas masing-masing atau ke saya pun juga boleh lah ya. Terus juga untuk juga kesehatan anak-anak kita, semoga nanti pada saat melakukan ujian praktek atau ujian nanti anak-anak kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan para guru dan wali pengawas, itu yang kita harapkan. Nah, yang kedua, yang penting mungkin untuk pihak sekolah, Bu, mungkin ya seperti tadi Bu Alfi bilang, nanti ada uji coba ya Bu, itu memang itu harus perlu Bu, karena takut nanti pada saat uji praktek, apalagi kita secara ini untuk tahun kedua ya kita mengalami ujian secara virtual, mungkin dengan tahun lalu yang Ibu pernah pengalaman itu mungkin kalau ada kendala yang dulu tahun lalu, semoga tahun ini, semoga kedepannya kita bisa lancar gitu Bu. Jadi mungkin 1 atau 2 hari itu memang perlu ada uji coba. Jadi ketiga, ya itu yang tadi saya juga masalah upload video ya Bu, karena terus terang juga terkadang saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Itu juga perlu dipertimbangkan, apakah memang semuanya harus di classroom, sampai nanti kalau tidak bisa di classroom, apakah ada solusi pengiriman video itu di artinya di format lain gitu loh Bu. Mungkin itu aja dari saya, artinya mari kita sama-sama saling dukung, hal-hal gini kita saling komunikasikan jauh-jauh hari sebelumnya, jangan sampai pada hari H ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan. Mungkin itu ya keterbukaan dari para orang tua murid dan guru, itu yang kita harapkan ya. Jadi 1 atau 2 hari, sebelum ujian 1 atau 2 hari ini, mungkin dalam minggu coba kita bisa sama-sama kita komunikasikan, artinya kita praktekkan, takut nanti ada hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Tapi moga-moga semuanya lancar ya Bu, itu saya harapkan. Artinya intinya komunikasi antara orang tua murid dengan wali kelas, ataupun ibu-ibu juga bisa japri saya deh. Saya 24 jam siap Bu. Saya bisa sampaikan undang-undang ke saya, mungkin sebagai ketua komite, dan bisa saya sampaikan ke sekolah. Mungkin itu saja Bu, Bu Simar, Bapak Ibu guru dan orang terima kasih. Terima kasih atas support dan doanya. Semoga ini Bu, mohon maaf, apakah nanti kita ada doa bersama Bu seperti tahun-tahun lalu? Mungkin kamu nggak Bu? Istighosah maksudnya ya Bu? Iya betul. Secara virtual. Nanti kita infokan deh Bu. Nanti kita infokan. Nanti kita infokan Bu. Kita rapat dulu ya. Kita rapat dulu. Kita juga berharap ya semoga anak-anak kita bisa lulus lebih dari tahun yang kemarin. Itu saja Bu ya. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, ada lagi?
Bagaimana? Rama Masih tadi, ada lagi yang nanya? satu lagi Mama Rama Tadi tadi menanya. ada Mama Rama tadi. Bu Simar izin menjawab pertanyaan Bu Emma tadi. Maaf, Bu Simar. Oh, Yang mana itu? Halo? Bentar dulu kali deh. Tanya Mama Rama biar nanya dulu biar sekalian. Nanti langsung dijawab. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kurang Bu, suaranya nggak jelas Bu. Mungkin jangan pakai Bluetooth Bu. Ini kayaknya pakai Bluetooth jadi ngaung. Kurang kedengeran Mama Rama. Mama Rama nggak kedengeran. kita masuk kelas 1. Ibu Dian. Halo. Oh iya. Oke. Selama ini kan kita pakai Google Classroom ya Bu ya. Ya, Cuma saya pantau ini selama saya pantau ya Bu, saya lihat-lihat itu takutnya nanti pas ujian. Selama ini kok soalnya yang dikirimin ke Classroom itu kadang-kadang beda Bu. Udah gitu kendalanya lagi ya Bu. Iya kadang-kadang beda Bu dikirim ke saya. Apa karena handphone saya kata-katanya kadang-kadang beda Bu. Maka takutnya pas ujian kejadian kayak gitu lagi Bu. Terulang hampir setiap hari Bu. Kadang-kadang ABCD-nya tuh beda gitu Bu. Kadang Iya Bu. Kalau untuk pilihan ABCD beda itu memang kita memilih di Google Form-nya tuh shuffle namanya. Enggak, bukan ngacak Bu. Kadang tuh katanya beda pas saya klik, pas diklik gitu ya Bu. Jadi beda. Pengaturan bahasa kali Bu. Iya makanya tapi kok bisa kayak gitu ya. Terus kadang-kadang nih Bu satu lagi ya. Pengaturan bahasa. Kadang enggak kok kayaknya hampir sering gitu Bu. Terus udah gitu kadang tuh jawaban ABCD-nya kadang ada yang salah gitu. Maka takutnya pas ujian tuh kejadian kayak gitu Bu. Saya sering lihat gitu. Oh iya. Mama Rama kelas berapa ya? 6D. Apa? 6D. Iya, Bu Riani. Ini Bu Riani alhamdulillah hadir, Bu Desi, Bu Simar. Sedang istirahat dari tadi setengah 12 saya sudah mengikuti. Alhamdulillah Mama Rama, ya. Jadi ada kendala dan ini terjadi memang di Rama saja. Saya sudah lewat Japri dengan Mama Rama selama ini. Jadi Classroom atau Giform yang saya berikan itu berubah bahasa diterimanya di handphone Mama Rama. Mama Rama sampai bertanya, Bu, apa dulu? Tanya dulu. Saya tadi sudah tanya Samsung ya Bu. Iya, Samsung A30. Iya, A30 dan itu ada beberapa kali ya Ibu seperti itu. Iya, hampir sering gitu. Iya, kejadian ini kan saya tunggu dari murid-murid yang lain. Ternyata tidak ada. Hanya Mama Rama yang mengalami seperti ini. Contohnya hari ini Mama Rama LBC. Jadi di soal sebenarnya pilihannya itu ada spion. Contohnya. Tapi di handphone Mama Rama jadi kata-katanya tuh mata-mata. Ini saya mata-mata, tapi terus ada lagi di Giform kita helm ya, terus menjadi kemudi. Ini kalau saya pelajari sepertinya bahasanya mungkin bahasa Melayu atau apa di pengaturan bahasanya seperti itu. Tapi Bu, kalau misalkan pengaturan berarti otomatis semuanya soalnya pun kadang kalau misalkan ada bahasa ini berarti beda juga, tapi kenapa cuma pilihan gandanya aja Bu gitu. Makanya saya heran. Iya, makanya itu saya juga kan namanya kita sedang belajar ya Bu. Saya tanya ini bagaimana caranya. Jadi bahasanya itu berubah. Makanya saya kemarin bilang sama Rama, apakah bisa pakai handphone yang lain? Apakah dengan handphone yang lain masih seperti itu? Cuma kan Mama Rama bilang hanya handphone saya Bu. Gitu. Nah di sini saya juga belum bisa kasih jalan keluar seperti itu Ibu Simar, Ibu Desi, Ibu Dian dan Bu Alfi. Gitu. Atau bisa pakai laptop atau nanti pas ujian sekolah tertulis ke sekolah aja kali ya daripada gitu. Soalnya yang lain saya nggak pernah dengar dari kelas saya ya belum ada cerita
beda gitu. Iya, makanya saya juga takutnya kejadian pas ujian, Bu. Kayak kemarin bahasa, makanya sampai salah. Coba gini kali, boleh dulu ya. Halo, dengan Mama Rama atau begini Bu Dian, Bu Desi, Bu Riani, kita bantu dulu kita pengaturan di handphonenya. Jadi mungkin Mama Rama bisa ke sekolah, nanti coba kami bantu. Mungkin di situ pengaturan bahasanya. Karena kalau saya cek, spion menjadi mata-mata itu pakai bahasa Perancis, Bu. Oke, tadi juga Bu, itu larangan. Tadi kan yang nomor terakhir itu PLBJ ban kurang angin, tapi di situ larangan kurang angin gitu, Bu. Oh iya. Iya, saya coba dulu ya. Nanti solusinya yang bisa kami tawarkan. Solusi yang bisa kami tawarkan, pertama silakan datang ke sekolah. Nanti kami coba cek pengaturan handphonenya bagaimana. Kalaupun nanti memang ternyata tidak bisa, kita coba cara lain lagi gitu ya. Jadi kita kaji dulu aja. Jadi silakan ke sekolah. Silakan ke sekolah, nanti kami bantu. Iya, baik Bu. Baik Bu, Kalau terima untuk kasih Bu. soal sama semua ya Mama Rama. Iya, kalau soal cuma sama. pilihan ganda aja Bu, pilihan gandanya beda. Di option berarti. Di option. Iya, di option ya. Tapi nggak kejadian di kelas di siswa lain kan ya? Soalnya belum pernah dengar dari kejadian di siswa lain, Bu Saya Dian. sih nggak ada. Iya, di kelas C juga nggak ada ya, 6C belum Tadi- ada beda. Tadi ada Bu, hanya Asifa Rama ada Bu. saja. Asifa pas- gitu? Iya, Asifa gitu Bu. Tadi pas apa Kak? Helm jadi apa tadi? Jadi kemudi. Gitu ya? Makanya Asifa Baru tadi aja soalnya atau kan gimana? pas PLBJ kan helm jadi kemudi karena dia tadi pilih topi karena kan di kepala. Saya bilang kok Ma jadi nggak ada helmnya Ma katanya. Nggak tahu, rupanya pas di laptop diganti dia sama bahasanya kan ada dua bahasa, Inggris sama Iya. Indonesia. Pas Oke. dia bikin ke bahasa Coba Indonesia jadi helm. Jadi pengaturan tetap ya. Di bahasa Inggris. Bahasanya. Balik ke bahasa Inggris. Balik ke bahasa Inggris dia baru jadi helm. Bahasa Indonesia jadi kemudi. Iya, itu bahasa itu. Berarti pengaturan bahasa betul tadi ya? Iya, dari bahasa Bu. Pas Jadi di laptop pengaturan tadi bahasa. diganti bahasa doang. Boleh ke Mama 05. Rama boleh coba ya. Oh iya, Boleh iya Bu. datang ke Iya Bu. sekolah yang Mama Iya Bu. Rama Iya Bu. Iya Bu. Iya, baik Bu Bu. Alfi, Bu Alfi, tentukan waktunya segera. Iya Ibu. Besok suruh datang Nanti bisa langsung. Ya, Iya baik Ibu. bertiga. Ya besok aja Ibu. Iya. Ya. Assalamualaikum Ibu. Ibu, saya mau keluar ya, Waalaikumsalam. HP saya dipakai. Oh yes. Iya, maunya. Baik Bu, terima kasih Bu atas infonya Bu. Silakan Ibu Auli. Maaf. Iya, HP-nya iya. panas banget. Ya. Iya iya. Iya, iya, Hati-hati. iya. Itu Bu Alfi. Bu Alfi jawab pertanyaan yang Ibu Desi. Desi mau menjawab pertanyaan yang nggak bisa Mama dijawab. Evan. Nanti orang tua pingin video di classroom nggak bisa, misalnya nih bisa dikirim ke email wali kelas masing-masing. Karena di Jukmis juga dikatakan bila tidak bisa pakai classroom itu bisa pakai WhatsApp, nggak mungkin lah, bisa pakai email. Karena setahu saya email lebih besar ininya, lebih besar daya tampungnya. Jadi tapi ke email wali kelas, udah ada konfirmasi perjanjian dulu dengan wali kelas. Kalau memang classroomnya gagal terus, boleh. Mungkin sama nanti dibatasi ya Bu Desi, Bu Dian dan Bu Riani. Jadi videonya tuh ada batas waktu, ada batas apa yang namanya durasinya. Durasi, Jadi ya. jangan sejadinya gitu. Misalkan 10 si A bikin video 10 menit. Enggak, jadi kita nanti ada batasnya. Boleh. Gitu ya. 5 menit juga cukup ya. Ya, maksudnya kita juga, dan di sini juga ngaruh sih Bu Desi, Bu Dian, resolusinya. Resolusi dari iya, videonya betul. ngaruh. Resolusi videonya yang standar Iya, aja. iya betul. Mungkin yang lama tuh biasa PJOK sama agama kali ya Bu, yang praktek sholat itu Bu. Betul Bu, Ibu Fitri. Iya, betul. Tapi kalau untuk presentasi IPA PLBJ kayaknya nggak terlalu itu ya, di PJOK ya. Banyak sama agama tuh di situ. Apa bisa dirangkum aja kali ini? Kemudian tolong dijelasin yang tata tertib ujian praktek mengenai misalnya hari itu harus hari itu. Iya, tadi udah diinformasikan. Udah ya? Udah. Jadi ujian praktek dikirim videonya sesuai dengan jadwal praktek. Misalkan hari Senin itu agama,
tanggal 22 Maret ya agama. Berarti hari itu 22 Maret itu video agama, wudhu, praktek wudhu, sholat, lalu bacaan surat-surat pendek, itu semua sudah dikirim di hari Senin itu di agama. Jangan telat. Kalau misalkan telat, kebijakan kita guru kelas 6 itu maka anak itu jadinya nggak maksimal nilainya, paling dikasih angka KKM kan sayang. Kalau dikasih angka KKM sayang, nanti kan nilainya tertulis di ijazah. Kan juga pada saat ujian praktek itu nggak banyak kan, sehari hanya satu mupel praktek, Senin agama aja, Selasa bahasa Indonesia aja misalkan gitu. Jadi kan artinya tidak terlalu memberatkan gitu buat siswa maupun orang tua gitu untuk mengirimkan videonya on time, tepat waktu. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kemudian kasih tahu juga tentang tata tertib karena tanggal 23 itu kan kita lagi tryout. Jadi mungkin prakteknya setelah tryout. Ya. Oke. Insya Allah juga tanggal 23 Maret kita kan mau simulasi ujian tulis. Nanti dibuat seperti uji coba, ujian tulis secara virtual. Nanti kondisinya sama seperti kita ujian sekolah sebenarnya. Pengawasnya sama, ruangnya sama, virtual. Itu nanti dibuat seperti itu. Nah, ini karena beririsan dengan jadwal ujian praktek hari Selasa ya, tanggal 23. Nah, insya Allah ini tidak menjadikan kendala untuk telat kirim video ya, Bapak Ibu dan siswa-siswa kelas 6A, B, C. Jadi kita simulasi untuk ujian sekolah itu kan maksimal 2 jam. Insya Allah sebelum 2 jam kita bisa selesai ya simulasi, nanti dibikin seperti kita ujian sekolah. Nah, kan waktu hari Selasa itu kan sampai 24 jam, sampai jam 12 malam. Jadi jangan jadi alasan dengan kita barengan ya, beririsan dengan tryout simulasi ujian sekolah, itu ujian prakteknya jadi terhambat. Bagaimana Bapak Ibu, siap ya? Sepertinya ujian prakteknya juga nggak menyusahkan ya, udah biasa ya. Artinya kita di pembelajaran online selama ini juga untuk cerita rakyat seperti itu, bikin amanat, bikin itu udah biasa ya. Artinya apalagi di kelas 5 kita kan juga udah sering ya presentasi seperti itu waktu masih sebelum pandemi. Sepertinya nggak ada masalah, mudah-mudahan insya Allah ya diirisi dibarengi dengan simulasi ujian sekolah di tanggal 23. Ya Bapak Ibu ya. Ada lagi? Rencananya simulasi jam berapa? Tanggal 23. Nggak bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Guru, Wali kelas A, D, C, dan D. Saya ibunya Andini, mau tanya Ibu, kalau untuk praktek agama, itu masing-masing siswa mengerjakan sholat, wudhu, dan baca surat pendek. Ibu? Iya Bu. Iya, setiap siswa Bu. Mengerjakan sholat, wudhu, dan surat-surat pendek, membaca surat-surat pendek. Iya Bu. Prakteknya. Iya. Prakteknya, iya. Sendiri, ya tunggal. Nah, begini Bu, soalnya yang sudah-sudah, HP saya itu kalau durasinya terlalu lama untuk mengirim ke classroom nggak bisa, jadi harus terpotong-potong gitu Bu, gimana? Nggak masalah Bu, dikirim. Nggak masalah Bu, di skip aja. Lagi baca doa, khusus video doa, sholat, khusus video sholat, wudhu, khusus video wudhu, nggak masalah Bu. Nanti dikirimnya dipotong-potong beberapa video. Iya, nggak harus satu video. Jadi terpotong-potong nggak apa-apa gitu ya? Iya betul. Iya, soalnya kalau terlalu panas akhirnya mati sendiri Bu, mati gitu. Yang sudah-sudah, ya. Ya, dibikin sefleksibel mungkin ya Bu, senyaman mungkin. Iya.
Nggak masalah. Baik. Yang Oh, penting baik. nanti kan dikasih tahu ini video apa hafalan Iya, surat dikasih pendek, ini catatan video gitu, berwudu, ya. ini Iya. Oh, iya. baik. Baik, iya. Iya. Baik, Iya, Bu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Sama Bu. Waalaikumsalam. Moderator mohon Halo. Moderator mohon izin. Ibu Simar. Apakah ada lagi yang bertanya? Bu Simar. Bu Simar Ya, mohon coba. izin. Bagaimana Bapak Ibu? Halo. Orang tua murid masih ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada? Sudah habis kali ya? Udah ya Bu Des, Bu Yani. Bu Simar satu Bu Simar tentang Bu Mahes Bu Simar di 6D. Oh, itu mah intern kita aja. Nggak diperkenalkan di forum Bu. Gak usah. Oke. Intern kita aja tuh. Udah. Oke. Udah. Ya. Ya. Dilanjutkan ya, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih Ibu Angelina, Ibu Desi, Ibu Dian, dan Ibu Alfi yang sudah membantu untuk menjawab. Sebelum menutup acara ini, akan saya sampaikan kembali kesimpulan dari sosialisasi ujian sekolah. Kesimpulannya adalah ujian sekolah secara tertulis akan diadakan pada tanggal 26 Mei sampai 6 Mei 2021 secara daring melalui Google Meet atau Zoom. Dan soal dikirim melalui Google Form dengan 7 ruang diisi oleh 20 siswa. Selanjutnya, ujian praktik yang akan diadakan tanggal 22 sampai 29 Maret 2021 dengan classroom dan menggunakan seragam. Yang akan diujikan adalah bahasa Indonesia tentang cerita rakyat, IPA membuat rantai makanan, SBDP menyanyikan lagu wajib, PLBJ tentang gambar-gambar budaya Betawi, agama Islam tentang membaca surah-surah dan sholat, agama Kristen dikomunikasikan kembali dengan Pak Sandro, PJOK membuat senam kreasi. Mengirim tugas ujian praktik sesuai dengan hari dan waktu yang sudah dijadwalkan. Selanjutnya, tata tertib. Dalam satu ruangan terdapat 20 peserta di 7 ruang dan diawasi oleh 2 orang pengawas. Peserta memasuki ruang 15 menit atau 30 menit sebelum ujian dimulai. Yang keempat, peserta masuk ruangan dalam keadaan siap, sudah sarapan. Yang kelima, peserta mengerjakan soal selama 2 jam sesuai waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, peserta yang datang terlambat akan hanya mendapatkan izin dari ibu kepala sekolah. Tata tertib ujian tertulis maupun ujian praktik akan di-share kembali oleh wali kelas 6A, 6B, 6C, dan 6D. Alhamdulillah, sampai kita di penghujung acara. Sosialisasi ujian sekolah secara daring ini, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir dalam acara sosialisasi ujian tertulis secara daring. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita foto dulu. Oke. Halo. Ya, Ibu. Halo. Gambarnya Bu Des. Komite, coba dibuka. Terima kasih ya Bapak Ibu yang telah hadir dalam rapat kita hari ini ya. Walaupun dalam tatap dunia maya kita sudah berterima kasih rapat kita berjalan dengan lancar. Jika ada penjelasan-penjelasan dari guru saya yang kurang
dimengerti, boleh ditanyakan kepada Ibu Angelina, Bu Desi, Bu Dian, Bu Alfi, Bu Riani. Ya Bapak Ibu nggak usah takut, yang penting HP-nya dulu disiapkan. Kebutuhan pokoknya adalah HP. Ya Bapak Ibu ya. Kalau seandainya HP-nya bermasalah, Bapak Ibu bikin persetujuan anaknya ikut ujian di sekolah. Tapi harus ada surat ya Bapak Ibu ya. Harus ada surat. Kita tidak mempersulit ya Bapak Ibu ya. Kami saya selaku Kepala SDN 05 maupun Ibu Komite ya, Ibu Komite, Ibu Epi maupun semua guru saya ya, tidak mempersulit kegiatan ujian sekolah, ujian praktek, penilaian akhir semester. Kita tidak mempersulit ya Bapak Ibu ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan takut bertanya. Nah, itu satu. Jangan takut bertanya ya. Dan bertanya kepada kami, jangan bertanya ke orang bukan lingkungan kami gitu ya. Karena wewenang ujian sekolah ini adalah wewenang kami Bapak Ibu ya. Otonomi sekolah. Jadi tidak perlu bertanya ke SD Duren Sawit 02. SD Duren Sawit 01, atau SD Duren Sawit 05, tidak perlu. Bapak Ibu bertanya ke kami 24 jam menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dari Bu, ya Bapak Ibu ya. Dan sekolah ini gratis, tidak ada pungutan apapun, ya Bapak Ibu ya, tidak ada pungutan apapun. Seandainya seperti tadi murid yang ukuran bajunya sudah tidak muat ya. Jangan gara-gara 9 hari Bapak Ibu belanja ke pasar. Pakai apa yang ada. Ya Bapak Ibu ya. Seperti yang diterangkan Ibu Alfi selaku yang tata tertib ya, pakai apa yang ada. Ya, yang penting sopan. Ya Bapak Ibu ya, sopan rapi pakaiannya. Ya Bapak Ibu, ya terima kasih juga kepada Ibu Riani ya, dan Ibu Dian, Ibu Alfi, Ibu Desi, ya semua orang tua murid saya yang hadir pada hari ini. Seandainya ada orang tua murid yang tidak hadir, kepada Bapak Ibu guru kelas 6A, 6B, 6C, 6D, mohon disampaikan notulen rapat kita ini di grup WA masing-masing. Demikianlah kata sambutan penutup dari saya selaku Kepala Sekolah SDN Duren Sawit 05. Mudah-mudahan apa yang kami jelaskan, apa yang kami terangkan dapat Bapak Ibu pahami dengan penuh tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Semoga kita sehat semua. Salam sehat semuanya. Oke, terima kasih. Baik, Bu Alfi sudah? Bu Desi? Sudah? Siap. Oke. Silakan foto dulu biar kita tutup. Tadi udah ditutup si Mahes, tambahan aja. Ayo Bu. Kamera foto. Dapat diisi. Kamera dibuka semua. Kamera tolong dibuka ya Ibu Bapak. Kita foto bersama terlebih dahulu. 1, 2, 3. Ibu Simar. Sudah? Sudah. Ya. Ibu Simar. Halo. Ya. Ibu Riani, Bu. Ya, Bu Riani. Ya, Ibu ya, Simar, Bu Riani. boleh minta waktu untuk kelas 6D, Bu? Saya rasa boleh. Di sini waktunya silakan, tepat. apa-apa. Oh, kenapa? Iya, untuk JJ berikutnya, ini kan anak kelas 6 saat ini sedang melaksanakan PH terakhir, PH 4. Dan nanti terakhirnya itu hari Jumat. Seperti yang sudah Riani sampaikan ke Ibu Simar, bahwa Riani sampai di PH keempat saja. Untuk berikutnya, agar kelas 6D tahu dengan siapa penggantinya Ibu Riani gitu, Bu.
Karena di sini mumpung masih ada kelas 6D atau yang lain keluar dulu atau bagaimana, Bu? Apa-apa kan ini kan nggak apa-apa, kelas 6 yang lain juga nggak apa-apa. Cuman Bu Riani, SK-nya belum turun. Jadi SK-nya Pak Nur Ajim itu belum turun, gitu loh, belum ada saya pegang gitu. Gitu ya. Jadi ya tapi nggak apa-apa, ya boleh, ya sedikit aja. Ya kepada orang tua murid kelas 6D, ya Delta, kelas 6D Delta, ya ini ada info yang sangat baik, ya, yang sangat bersyukur, ya. Pertama, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ibu Riani ini diangkat jadi CPNS, ya, calon pegawai negeri sipil, ya, ditempatkan di SD Duren Sawit 18, Bapak Ibu. Dia mulai 1 April sudah bertugas di sana. Tapi 1 Maret sudah bertugas di SD Duren Sawit 18. Tapi ibu ini masih mencintai Duren Sawit 05, ya. Nah, jadi ibu ini menyelesaikan KBM-nya dulu, materi pembelajaran, ya, sampai PH 4. Ya, saya berterima kasih kepada Ibu Riani yang sudah memberikan waktunya untuk SD Duren Sawit 05. Nah, perlu saya infokan ya Bapak Ibu ya, untuk menggantikan Ibu Riani ini sementara, ya, sedang proses SK-nya, ada guru yang mengganti, pegawai negeri juga, Pak Ajim. Cuman SK-nya belum saya pegang Bapak Ibu, jadi saya tidak bisa, sesuai peraturan itu, Juknis itu, kalau sudah ada SK kita pegang, kita bisa mengatur gitu ya. Kita bisa mengatur gitu. Tapi karena belum ada, sementara dihandle sama Ibu Mahes dulu, Mahes yang tadi membawakan acara, ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi tapi nanti setelah SK-nya Pak Nur Ajim sudah di tangan saya, sudah diserahkan ke saya, barulah Pak Ajim yang meneruskan mengenai kegiatan kelas 6D, ya Bapak Ibu ya. Jadi ini berita yang menyenangkan Bapak Ibu ya, inilah yang ditunggu-tunggu ya. Honor sekian tahun diangkat jadi pegawai negeri sipil. Mudah-mudahan guru saya yang honor SD Duren Sawit 05 semoga dia menjadi pegawai negeri juga ya Bapak Ibu ya. Ya mungkin itu aja Ibu Riani ya, Bu Riani. Jadi nanti kasih, Ibu. Ya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai tentang kondisi kelas 6D. Semuanya beres nanti Bapak Ibu, nggak usah takut, nggak usah risau ya. Guru-guru kecil semuanya kompak untuk mengajukan peningkatan mutu di SDN Duren Sawit 05 ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada apa-apa boleh nanya ke saya ya. Boleh nanya ibu komite, boleh nanya guru kelas 6A, 6B, 6C. Ya, terima kasih Bu Riani. Demikianlah info yang saya sampaikan rapat virtual kita ini. Sekian dan terima kasih. Ya, mungkin sudah. Udah ya Bu ya, boleh? Udah Bu Riani, udah? Iya, sudah Ibu. Mana Bu Alfi udah keluar? Oke, terima kasih ya. Oke, boleh. Ibu. Saya mohon keluar dulu ya. Halo. Ya Ibu. Saya mohon keluar dulu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Sima. Ya, oke, makasih. Maaf Ibu Desi. Ya. Ya.
Bisa kita live ya. Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Boleh live di Google Meeting ini.